Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detia Mukiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yang pertama ada akuntansi pajak atas perolehan aset tetap, di mana aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap dipakai dicatat sejumlah harga beli, ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan atau jika dapat diterapkan. Jumlah yang dapat didistribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK etap. Selanjutnya itu ada akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Laba penjualan aset tetap sering muncul pada laporan laba rugi suatu entitas. Seperti yang kita ketahui, suatu transaksi yang masuk dalam akun aset tetap memang tidak untuk diperjualbelikan. Namun, terkadang perusahaan memiliki kebijakan tentang pengolahan aset tetapnya. Perusahaan akan melakukan penjualan aset tetapnya dikarenakan beberapa hal. Sebagai contoh yaitu perusahaan yang akan menggunakan mesin produksi jenis baru yang lebih produktif. Yang ketiga itu ada akuntansi pajak atas penyusunan aset. Dalam SAK etap yang diatur oleh LIA 2009-71-73, metode-metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu yang pertama ada metode garis lurus, yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua yaitu ada saldo menurun, yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga ada metode jumlah unit produksi, yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Selanjutnya itu ada metode penyusutan yang diperoleh dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode garis lurus, yaitu untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua yaitu ada metode saldo menurun, untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus. Selanjutnya yaitu ada akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Dalam SAK etap yang diatur oleh AIA 2009 nomor 70, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar. Kecuali transaksi pertunjukan tidak memiliki substansi oleh komersial atau nilai wajar aset yang diterima andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Yang terakhir ada akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan, sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukan revaluasi tersebut. Dalam akuntansi revaluasi, aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Selisih nilai revaluasi aset tetap diakui dalam ekuitas dengan akun surplus revaluasi aset tetap. Akun tersebut dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada aset tersebut lalu dihentikan pengakuannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.